Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains Ekonomi tingkat kabupaten tahun 2018. Kali ini kita sudah masuk ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini tentang elastisitas. Di mana dalam elastisitas itu harus diketahui harga pertama, harga kedua, jumlah pertama, jumlah kedua. Di sini adalah elastisitas permintaan, Ya, kita ketahui di sini pada saat harga 10.000 ini berarti 10.000 itu adalah P pertama. Ya, P pertama. Jumlah barang yang diminta 800 unit. Berarti Q itu jumlah pertama. Apabila harga naik 20% dari 10.000 berarti 2.000, berarti naik harganya jadi 12.000, berarti 12.000 adalah P kedua. Jumlah barang yang diminta turun menjadi 560, berarti ini Q kedua. Ya, terus rumus elastisitas adalah delta Q. Ya, delta Q itu apa? Selisih antara Q1 dengan Q2. Berarti selisih 800 dengan 560. Berarti selisihnya adalah 240. Ya, 240. Ya, ini delta Q-nya. Delta P-nya berarti selisih harga 10.000 dan 12.000. Berarti selisihnya adalah 2.000. Ya, selisihnya 2.000. Ya, kita masukkan delta Q 240 ini dari selisih Q1 Q2, delta P dari selisih P1 P2 adalah 2.000, ya. Kemudian P1 ini harga yang pertama yaitu 10.000, ya. Kemudian dibagi Q1 adalah jumlah pertama yaitu 800. Setelah kita masukkan kemudian kita kalikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. 240 kali 10.000 itu 2.400.000. Kemudian 2.000 kali 800 itu adalah 1.600.000. Ya, berarti 2.400.000 dibagi 1.600.000, ketemunya adalah 1,5. Karena 1,5 itu lebih dari 1, ya, maka elastisitasnya adalah elastis karena lebih dari 1, yaitu 1,5. Sehingga di sini jawabannya adalah elastis karena E sama dengan 1,5 atau lebih besar dari 1. Ya, kita lanjut ke soal nomor 11. Ya. Pada saat ini diketahui harga barang X sedang naik. Ya, hal ini menyebabkan produsen menambah jumlah penawaran barang X. Ya, sebagaimana hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen lain, yaitu barang Y. Ya, barang Y yang juga menambah jumlah penawaran barangnya. Nah, berarti di sini ada barang X dan ada barang Y, ya, barang X dan barang Y. Berarti ada dua barang. Nah, elastisitas yang dipengaruhi oleh barang lain itu ada dua, ya. Ada dua, yaitu substitusi, ya, barang pengganti, dan komplementer. Komplementer adalah barang yang saling melengkapi, ya. Komplementer adalah barang yang saling melengkapi, ya. Dalam elastisitas substitusi, barang substitusi, jika harga barang X naik, maka jumlah barang substitusi yang ditawarkan juga naik atau bersifat positif.
Kenapa bersifat positif? Karena ketika harga barang X naik, ya, jumlah barang substitusi yang ditawarkan, barang lain yang di barang substitusi sebagai penggantinya, itu juga naik. Karena ini naik, X-nya naik, Y-nya naik, maka ini bersifat positif. Ya, jadi sejajar atau yang satu naik, yang lainnya naik. Kemudian kalau barang komplementer, contoh ini yang barang substitusi. Contohnya adalah daging sapi dengan daging ayam. Ketika harga daging sapi naik, maka jumlah daging ayam yang ditawarkan bertambah. Kenapa? Karena orang akan mencari pengganti dari daging sapi yang lebih mahal harganya, sehingga dia akan memilih daging ayam, sehingga penawaran daging ayam akan meningkat. Nah, ini harga daging sapi naik, jumlah daging ayam yang ditawarkan bertambah atau naik, sehingga ini positif. Kemudian barang komplementer, jika harga barang X naik, ya, jumlah barang komplementer, barang yang melengkapi yang ditawarkan turun, ya, sehingga di sini sifatnya negatif, karena yang satunya naik tapi ini malah turun, sehingga ini berlawanan, sehingga sifatnya negatif. Contoh, jika harga minyak tanah naik, dulu ada minyak tanah, ya, kemudian diganti dengan gas, ya, maka jumlah kompor yang ditawarkan turun, jumlah kompor yang ditawarkan justru malah turun. Berarti ini sifatnya negatif, karena ini naik, ini malah turun, berarti ini sifatnya negatif. Nah, kalau di sini kita lihat soal di sini harga barang X naik, ya, menyebabkan produsen menambah jumlah penawaran barang X. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga menambah. Nah, ini kan berarti positif, ini naik, ini juga naik. Barang X, harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan barang Y juga bertambah atau naik. Berarti ini otomatis barang apa? Substitusi, karena bersifat positif. Ini barang substitusi, ya, bersifat positif. Karena ini harga X-nya naik, jumlah barang Y-nya juga yang ditawarkan juga naik. Sehingga itu barang substitusi, sehingga jawabannya ini substitusi. Barang X dan Y merupakan barang substitusi yang saling mempengaruhi, tapi pengaruhnya positif. Satunya naik, yang lain juga naik. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12 tentang keseimbangan harga dengan pajak. Pajak itu akan membuat harga menjadi naik. Kenapa? Karena harga barang ditambah dengan pajak, sehingga harganya mesti akan mengalami kenaikan. Ketika barang dikenakan pajak, jumlah barang yang terjual akan turun. Kenapa turun? Karena harganya sudah naik, maka daya beli masyarakat berkurang, ya, karena harganya naik. Sehingga pengaruh pada PS itu sifatnya T-nya menambah. Tapi kalau di sini QS aksennya terhadap T, di sini T-nya jadi min, karena di depannya Q. Nah, kebetulan di sini adalah PS. Ini di sini ya, PS sama dengan min 20 plus 3 Q. Ini ya, PS min 20 plus 3 Q. Karena ini P, depannya P, maka T-nya menambah, naik, sehingga T-nya ini di sini nambah. Tapi kalau di depannya QS, maka QS aksennya itu di sini min T. Ya, kemudian kita tambahkan T-nya di sini adalah sebesar 5. Berarti min 20 plus 5. Min 20 plus 5 plus 3Q. Maka ketemunya min 15 plus 3Q. Ini PS aksennya. PS aksennya. Sehingga kemudian keseimbangan setelah pajak. Keseimbangan setelah pajak itu terjadi, ya. Keseimbangan setelah pajak itu terjadi pada saat, ya,
PD sama dengan PS aksen. PD sama dengan PS aksen. PD-nya di atas kita sudah ketahui. PD-nya adalah 60 min 2Q ya. PD-nya 60 min 2Q ini. Kemudian PS aksennya min 15 plus Q plus 3Q plus 3Q. Kemudian kita geser di sini yang 60 ya, kemudian yang di sini angka min 15 pindah ke sini, yang angka dengan angka 60 plus 15 sama dengan 3Q, ini 3Q. Di sini min 2Q maka jadi plus 2Q ya. Kemudian 60 plus 15 itu 75 sama dengan 3Q plus 2Q maka 5Q. Sehingga Q aksennya itu 5 ya. 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Kenapa di sini namanya QE aksen? Ini adalah bacanya Q itu jumlah, E itu equilibrium keseimbangan, E-nya adalah keseimbangan, kemudian aksennya adalah setelah pajak, berarti jumlah keseimbangan setelah pajak. Kemudian mencari P, mencari PE aksen, mencari PE aksen. Mencari PE aksen atau jumlah keseimbangan setelah pajak harus menggunakan PS aksen, harus menggunakan ini PS aksen. Maka PS aksen sama dengan min 15 plus 3Q. Ya, kemudian sama dengan min 15 ya plus 3, Q-nya kan udah ketemu 15. Kalikan 15. Sehingga min 15 plus 45. PE aksennya adalah 30. Membacanya P itu harga, E equilibrium atau keseimbangan, aksen artinya di sini setelah pajak. Sehingga jumlah keseimbangan harga setelah pajak adalah 30 dengan 15. Kita lihat di sini ya. Hasilnya 30, P-nya, 15 adalah Q-nya. Karena di sini yang diminta P dulu, maka ini P-nya 30. PE aksen jumlah harga, P price harga, equilibrium keseimbangan aksen setelah pajak. Kemudian ini QE aksen 15. Jumlah keseimbangan setelah pajak. Sehingga jawabannya adalah E. Ya, demikian untuk soal nomor 9 sampai 12. Untuk nomor berikutnya kita lanjutkan di tayangan berikutnya.